Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian, juga segenap mustami'in mustami'at, muslimin muslimat al-kiram dimanapun berada, rahimakumullah wa hafidhakum min kulli su'in wa makruhin fid dunya wal akhirah wa baraka lana wa lakum jami'a. Minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, kita semua malam ini dikumpulkan dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir, yang mana dengan hadirnya kita di majelis ilmunya dan di majelis zikir kepadanya, kita sudah berada di sorga batu loncatan yang merupakan batu loncatan sorga akhirat, yang sudah dinyatakan oleh Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dunia ini ada dua surga, yang mana barang siapa orang yang masuk ke dua surga tersebut, maka dia masuk nanti ke surga akhirat. Para sahabat bertanya, apa surga yang dua yang di dunia itu? Beliau menjawab, majalisul ilmi wa hilakul dzikri, adalah majelis-majelis ilmu dan kumpulan-kumpulan zikir, yakni majelis zikir. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita sebagai umatnya, kalau kita lewat ke majelis ilmu, majelis zikir, kita harus memetik sesuatu faidah dari majelis ilmu, majelis zikir tersebut. Artinya kita harus hadir, harus ikut duduk di majelis tersebut untuk memetik daripada faidah ilmu, faidah zikir. Dalam hadis Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian lewat ke surga dan taman-taman surga, jika kalian lewat ke taman-taman surga, farta'u, maka memetiklah kalian. Para sahabat bertanya, apa taman-taman surga itu? Wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Qala
Rasulullah SAW menjawab adalah majalisul ilmi wa hilakul dzikri, majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Yang dimaksud dengan majelis ilmu adalah majelis di mana di sana dibahas tentang pengetahuan-pengetahuan yang datang dari Allah, yakni pengetahuan-pengetahuan Qur'aniyah, pengetahuan-pengetahuan hadisiyah, pengetahuan-pengetahuan yang lahir dari Al-Quran, yang lahir dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lalu dijabarluaskan dengan kalam-kalam ulama, dengan fatwa-fatwa ulama. Ini yang dimaksud dengan ilmu Allah. Ima yang berkaitan dengan akidah, wa ima yang berkaitan dengan tasawuf, wa ima yang berkaitan dengan syariat Islam, dengan fiqih. Ini yang dimaksud dengan ilmu. Lalu yang dimaksud dengan zikir, kumpulan di sana berzikir kepada Allah. Zikir di sini ada 3 makna yang semuanya adalah zikir. Yang pertama, zikir itu zikir bil janan, dengan hati. Itu adalah zikir yang paling mendasar, zikir yang pokok, karena zikir selainnya merupakan cabangnya, merupakan terusannya. Yang kedua adalah zikir bil lisan, dengan lisan. Ini kepanjangan dari zikir dengan hati. Yang ketiga, zikir bil arkan, zikir dengan perbuatan jasad. Ini juga kepanjangan dari zikir dengan hati. Maka zikir dengan lisan tanpa zikir dengan hati tidak dianggap zikir. Zikir dengan badan, yakni dengan perilaku amaliyah yang zahirnya ini amal soleh yang dilakukan oleh badan, tapi hati tidak berzikir, ini juga tidak dianggap zikir. Istilah orang Sunda namanya zikir bebegik. Zikir apa? Bebegik. Yang suka banyak di sawah itu bebegik. Ya, kalau Agustusan kan banyak bebegik. Yang dibikin dari pohon pisang. Zikir bebegik. Rupanya zikir, tapi hakikatnya tidak zikir. Jadi zikir dengan lisan, zikir dengan perilaku jasad tetap harus dibarengi dengan zikir dengan hati. Kalau zikir dengan hati saja, tidak dengan lisan, itu bisa jalan. Itu bisa jalan.
Ya, karena itu pokoknya. Kalau zikir dengan lisan dan dengan perbuatan jasad tanpa zikir dengan hati, itu tidak bisa jalan. Walaupun zikir dengan lisan diwajibkan, walaupun zikir dengan perbuatan diwajibkan, yakni ya, ada sebagian yang diwajibkan. Tapi harus dibarengi dengan hati. Karena kalau tidak dibarengi dengan hati, tidak dianggap zikir. Lalu, apa makna zikir dengan hati? Zikir kepada Allah dengan hati. Zikir dengan hati itu pertama adalah iman. Keyakinan hati, kepercayaan hati kepada Allah, kepada utusan Allah. Ya, keyakinan hati kepada kitab-kitab Allah, kepada para malaikat Allah, keyakinan hati kepada hari kiamat, kepada akhirat, kepada alam barzakh, nikmat kubur, siksa kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur. Keyakinan hati kepada dikumpulkannya manusia dan dibangkitkannya dari alam kubur lalu dikumpulkan di mahsyar, dihisab, yakni diinterogasi, diaudit semua nikmat yang Allah berikan kepada manusia dan bangsa jin. Dipakai apa? Ya, digunakan untuk apa? Diaudit oleh Allah. Itu arti dihisab. Dan juga ditimbangnya amal. Amal yang baik, amal yang buruk ditimbang oleh Allah. Dan juga dibaginya buku catatan amal, dibagikan kepada kita semua, pada manusia semuanya. Juga adanya syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW nanti, yang disebut dengan syafaat uzma, dan diberikannya kedudukan yang terpuji yang disebut maqaman mahmuda kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga adanya syafaat pertolongan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan para ulama, para syuhada kelak di akhirat. Dan adanya kumpulan seluruh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan para aulia, ulama, syuhada, sholihin di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikannya bendera puji oleh Allah hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diberikannya danau yang terluas kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebelum masuk ke surga. Ya, danau yang sangat indah, yang sangat nikmat, yang barang siapa orang yang bisa meminum seteguk saja dari danau beliau, maka hilang dahaga dan hilang lapar selama-lamanya. Dan ini pertanda orang ini akan menjadi ahli surganya Allah. Semoga kita termasuk kelompok itu. Nah, dan juga keyakinan kepada
bahwa semua manusia dan bangsa jin akan dilewatkan di atas Shiratal Mustaqim, yang ujungnya adalah pintu gerbang surga. Di bawah Shiratal Mustaqim adalah tingkatan-tingkatan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang beriman semuanya akan menjadi ahli surga. Semuanya akan menjadi ahli surga. Orang-orang yang kafir semuanya akan menjadi ahli neraka dan abadi di sana. Orang-orang yang beriman, yang mengotori imannya dengan dosa, jika di dunia sebelum matinya taubat dulu dengan sebetul-betulnya, maka dia selamat. Dia selamat. Kalau dia tidak taubat atau taubatnya tidak benar, kan? Dia tidak bertobat kepada Allah, keburu mati. Maka ini akan menjadi ahli surga apa ahli neraka? Dilihat dulu. Mungkin dia mendapatkan ampunan Allah, kan? Mungkin juga tidak. Kalau dia mendapatkan ampunan Allah, maka dia masuk surga. Kalau dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dia masuk neraka. Namun di nerakanya tidak abadi sampai habis masa dosanya. Dan ampunan Allah ini bisa hasil imma langsung tanpa memakai wasilah Allah mengampuninya, wa imma dengan wasilah ada yang memberikan syafaat, pertolongan, imma seorang nabi, seorang rasul, atau seorang wali, seorang ulama, seorang syuhada, seorang salihin. Ini secara teknis mereka memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut. Allah mengampuninya atas dasar permohonan kekasih-kekasihnya, maka diampunilah oleh Allah. Akhirnya yang tadinya mau masuk neraka nggak jadi, masuk surga semuanya. Allah. Anak-anak orang-orang yang kafir, yang masih kecil, itu semuanya akan dimasukkan ke surga. Semuanya akan dimasukkan ke surga. Yang mati di masa kecilnya. Dan ini merupakan zikir yang asasi, yang merupakan zikir yang paling dasar. Zikir yang paling mendasar itu yaitu iman dan keyakinan. Ya. Iman kepada Allah itu bagaimana? Iman kepada Allah itu pertama percaya kepada adanya zat yang menciptakan dirinya, yang menciptakan alam semesta, yang bersifat zat tersebut dengan segenap sifat kesempurnaan, yang disucikan zat tersebut dari seluruh sifat kekurangan, yang mana nama zat tersebut adalah Allah. Lalu mengenal kepada semua sifat-sifat Allah yang wajib adanya di Allah,
yang membedakan mana Tuhan, mana bukan, yaitu sifat 20. Kalau sifat kesempurnaan tidak mungkin terhitung. Kesempurnaan Allah nggak ada batasannya. Sifat 20 itu adalah sifat yang wajib adanya di Allah, kan? Yang menjadi sifat kriteria sebagai Tuhan. Jadi sebagai Tuhan, Anda boleh silahkan ya bertuhan kepada apapun, kepada siapapun, tapi sesuai enggak kriterianya dengan sifat 20 ini? Kalau tidak sesuai ya bukan Tuhan. Kalau sesuai ya itulah Tuhan. Kan? Nah, mengingat kepada Allah juga mengingat kepada sifat yang mustahil adanya di Allah, yaitu lawan dari sifat yang wajib. Dan juga mengingat kepada satu sifat yang jaiz, yang boleh ada di Allah. Apa yang boleh? Artinya tidak pasti dan tidak mustahil. Ya. Apa yang boleh itu? Yang boleh itu adalah Allah berbuat kepada apapun yang Allah kehendaki. Allah tidak berbuat, bagi Allah boleh-boleh saja. Ingat, bagi Allah boleh-boleh saja. Maka Allah menciptakan alam semesta ini kebolehan Allah. Allah mengutus para rasul ini kebolehan Allah. Ya. Ini sebagai pembuktian sifat jaiznya Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki nggak mau membikin alam semesta, itu urusan kembali kepada siapa? Allah. Ya gimana Allah saja. Ya. Sekarang sudah jelas bahwa Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, yaitu kembali kepada kehendak siapa? Kehendak Allah. Karena melakukan apapun dan meninggalkan apapun bagi Allah boleh-boleh saja. Namanya sifat jaiz adanya di Allah. Ini zikir. Ketika kita mengenal itu dan mengingat itu zikir. Lalu dikembangkan lagi zikir itu. Kan? Dikembangkan lagi. Dari mulai sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, terus kudrat iradatnya Allah. Kita mengingat kepada kekuasaan Allah, kehendak Allah, bahwa alam semesta ini semuanya bukti atas keberadaan Allah, bukti atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah, atas pengetahuan Allah, atas penglihatan Allah, pendengaran Allah, bukti atas hidupnya Allah, bukti atas mengetahuinya Allah, kan? Ini semua alam semesta ini bukti atas Maha Esanya Allah Jalla Jalaluhu Wahdahu. Ini buktinya. Semua ciptaannya menunjukkan kepada keberadaan dan kepada kesempurnaan sifat-sifat yang menciptakannya. Ya, karena menurut akal mustahil, kata akal, kalau ada sesuatu tanpa ada yang menciptakannya,
tanpa ada yang mengadakannya. Keberadaan sesuatu itu dalil yang pasti menurut akal atas keberadaan yang menciptakannya. Paham ya oleh kita? Ketika kita melihat semua keadaan begitu, akal kita sujud di hadapannya karena kehebatan ciptaan ini, keajaiban, rahasia-rahasia dari ciptaan ini, yang mana akal ini tidak mampu mengungkap rahasia dari satu saja ciptaan ini. Bagaimana dengan jumlah ciptaan yang tak terhitung? Akal sujud di hadapannya. Yang disebut gelar profesor, doktor dan sebagainya, itu kan hanya nisbat kepada debu dari pengetahuan tentang debu dari ciptaan Allah, tentang debu dari rahasianya debu ciptaan Allah. Kasih gelar profesor, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mungkin bisa menghitung. Ini seruan kepada siapa? Kepada semua makhluk Allah, hatta malaikat sekalipun. Paham ya oleh kita? Kalau menghitung nikmat Allah saja, ya, sudah tidak bisa. Yang mana nikmat Allah yang disuruh dihitung itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya sendiri nih, saya sendiri. Jangan dulu ngitung kepada nikmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya, kepada saya aja tidak bisa. Bagaimana menghitung kepada semua nikmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya? Bagaimana menghitung kepada semua makhluknya? Ya, tidak mungkin bisa. Allah, maka semua akal makhluk dan sujud di hadapan kehebatan ciptaan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau di hadapan ciptaan Allah, satu saja ciptaan Allah, sudah sujud akal kita, ya, bagaimana mungkin orang yang yakin kepada Allah lalu tidak mau sujud kepada yang menciptakannya? Ya. Maka orang yang tidak mau sujud kepada yang menciptakannya, tapi akalnya menyadari kepada ketidakmampuannya mengungkap rahasia dari satu ciptaannya, dan kesadaran atas ketidakmampuannya itu, maknanya itu adalah sujud bertekuk lutut istilahnya, ya, di hadapan kehebatan ciptaan Allah, padahal hanya satu saja. Lalu dia tidak mau sujud kepada yang menciptakannya, maka ini merupakan kesombongan yang luar biasa. Kesombongan yang luar biasa. Oleh sebab itulah diancam dengan siksa yang abadi oleh Allah. Dan orang yang tidak mau sujud kepada Sang Pencipta diancam dengan siksaan yang abadi. Padahal akalnya kalau ditanya sudah sadar bahwa saya tidak mampu mengungkap rahasia dari satu saja ciptaan Sang Pencipta. Ya? Coba kira-kira manusia mana yang bisa mengaku, gitu kan?
mampu mengungkap rahasia dari satu saja ciptaan Allah. Ya. Jangan dari semuanya, dari satu saja. Gak akan ada habisnya. Gak akan ada habisnya. Habis umur manusia, sementara rahasia dari satu ciptaan Allah masih terus keluar. Artinya masih terus nampak lagi yang baru, nampak lagi yang baru. Dari satu ciptaan. Ya. Ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Dengan kehidupan manusia silih berganti memikirkan tentang rahasia ciptaan Allah. Gak tuntas. Manusianya habis, kan? Umur manusia habis tanpa mampu mengetahui kepada semua rahasia dari satu saja ciptaan Allah. Harusnya kalau merasa bertekuk lutut di hadapan kehebatan ciptaan Allah yang hanya debunya saja, bagaimana kepada sang penciptanya? Harusnya begitu. Tapi kepada sang penciptanya tidak mau sujud. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang-orang yang kafir, kan? Orang-orang yang tidak mau sujud kepada sang pencipta. Diancam dengan apa? Diancam dengan siksa yang abadi. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah. Lalu zikir itu apa lagi? Zikir itu juga mengetahui, mengingat, kan? Semua tapak-tapak kekuasaan Allah. Ya. Mengingat semua, ya, tapak-tapak kehendak Allah di alam semesta ini. Lalu apa lagi? Ya. Zikir juga termasuk mengenal, mengingat kepada semua firman-firman Allah. Yang di dalam firman Allah itu ada berita-berita pasti tentang yang terdahulu dan tentang yang akan datang. Ada aturan hidup, ya, bagi kehidupan manusia dan bangsa jin. Ada perintahan, ada larangan, ada janji dan ada ancaman, ya. Ada kisah sejarah dan ada hikmah. Itulah firman Allah. Ketika kita mengenal tentang firman Allah, Allah itu kan berfirman. Mengenal firman Allah. Nah, ini bagian dari zikir juga. Ini mengingat Allah. Sebetulnya majelis ilmu itu adalah majelis zikir juga. Karena mengetahui ilmu Allah adalah mengingat Allah juga. Ya kan? Mengenal hukum-hukum Allah adalah mengingat Allah. Mengenal perintah Allah dan larangan Allah adalah mengingat Allah. Mengenal janji-janji Allah dan ancaman Allah adalah mengingat Allah. Zikrullah sangat luas sekali arti zikrullah. Ya, pahami oleh kita. Arti zikir luas sekali yang disebut dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Ya. Termasuk mengingat Allah, mengingat semua utusan-utusan Allah. Termasuk mengingat Allah, kan?
mengingat semua ulama-ulama Allah, mengingat semua wali-wali Allah, mengingat semua hamba-hamba Allah, dan mengingat semua ciptaan Allah yang disebut dengan tafakkur. Mentafakuri semua ciptaan Allah, ini ciptaan Allah. Mengingat Allah adalah mengingat segala kebaikan Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini zikrullah. Pahami oleh kita bahwa yang disebut dengan zikir bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, atau kita memaknai, mengingat kepada makna la ilaha illallah semata, atau makna kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Luas sekali zikrullah itu, luas sekali. Pahami oleh kita. Allah. Bahkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu dalam tafsirnya ketika memaknai firman Allah wala dzikrullahi akbar, sungguh demi mengingat Allah akbaru adalah yang terbesar, terhebat, kan? Beliau memaknainya waladzikru ahkami, yakni demi mengingat semua aturan-aturan Allah, mana perintahan Allah, mana larangan Allah. Akbaru hisnan, ini adalah merupakan benteng terhebat, benteng terkuat. Itu maknanya. Jadi mengingat aturan-aturan Allah, oh ini wajib, kita harus lakukan. Ini sunnah, ini haram, kita harus jauhi. Ini makruh, usahakan kita jauhi. Itu adalah zikir kepada Allah yang paling hebat, kan? Yang paling hebat apanya? Yaitu membentenginya. Membentengi diri kita dari kecelakaan, dari api neraka, dari murka Allah ketika kita mengingat hukum. Dibanding dengan orang banyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi beres daripada zikir menceritakan aib orang lain, ghibah lah. Apa arti mengingat Allah kalau masih melakukan larangan Allah? Waktunya sholat fardu nggak mau sholat, waktunya saum Ramadan nggak mau saum Ramadan. Kalau keluar harus tutup aurat, ketika kelihatan sama yang lain ya, malah nggak mau tutup aurat. Tapi baca la ilaha illallahnya, Allahnya ribuan kali. Ini orang yang bodoh tentang makna zikrullah. Dia dalam satu sisi mengingat Allah, tapi sisi lain dia mengikuti setan. Di satu sisi dia mengingat Allah, lalu geser dari situ dia taat kepada setan, kepada iblis. Maka makna mengingat Allah yang paling hebat dalam membentengi kita dari api neraka adalah mengingat semua aturan Allah. Jadi zikir kepada Allah yang paling dahsyat itu ketika kita mengingat kepada aturan Allah. Ingat waktu sholat, ingat sholat. Dan sekarang jadwalnya pengajian, ingat jadwal ngaji nih, wajib nih, kan? Begitu mau keluar, tutup aurat dulu, ingat ini perintah Allah. Masuk bulan Ramadan, ingat ini kita harus apa? Puasa. Begitu kita melihat aib yang lain, kekurangan yang lain, kesalahan yang lain, kan? Kita mau menceritakannya, ingat kita ini tidak boleh diceritakan oleh saya.
nggak boleh, kan? Begitu ada HP orang, kita mau HP itu, kita mau nyuri HP orang, ingat ini nggak boleh. Dilarang oleh siapa? Oleh Allah, kan? Allah. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Gitu. Begitu ada wanita yang bukan mahram, dilihat-lihat, gelis. Begitu mau melihatnya, ingat ini haram dilihatnya. Ya, ini haram dilihat. Allah melarang. Itu ingat siapa? Itu ingat Allah. Yang paling hebat ingat Allah itu seperti itu. Ingat aturan Allah. Kan? Bukan banyak mengucapkan la ilaha illallah atau Allah, tapi hukum Allah tidak tahu. Tapi dia tidak mengikuti kepada aturan Allah. Kan? Dia mengikuti setan. Lisannya ingat Allah tapi mengikuti setan. Kan? Zikir kepada Allah itu luas sekali. Paham? Lalu zikir lisan, ya, zikir lisan itu adalah mengucapkan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan kebesaran Allah. Ya, mengucapkan ilmu-ilmu Allah, mengucapkan Al-Quran, ya, mengucapkan nama-nama Allah, mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, mengucapkan kalimat-kalimat doa kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat nasihat. Ingat, nasihat-nasihat Allah diucapkan kepada yang lain, amar ma'ruf nahi munkar. Ini zikrullah bil lisan. Dengan apa? Dengan lisan. Dengan bahasa apa saja, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa daerah masing-masing, hatta dengan bahasa isyarat, kan? Tapi kalau yang dengan lisan diucapkan oleh lisan. Lalu kalau zikir dengan perilaku bagaimana? Zikir dengan perilaku, maka gerak-gerik perilaku badan kita, kan, mengikuti kepada aturan Allah. Jasad ini melakukan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukannya. Kaki dilangkahkan ke sini. Nah, kaki ini berzikir, badan ini berzikir. Paham? Kita hadir di majelis ilmu, badan zikir kepada Allah. Kita sholat, badannya juga zikir, bukan hatinya saja, bukan lisannya saja, tapi badan juga zikir, ya kan? Paham? Kita silaturahmi, berangkat ke sana kemari, kaki kita, badan kita berzikir. Kita menolong sesama ke sana kemari, badan kita, kaki kita berzikir. Paham? Ini zikir bil arkan, zikir dengan perbuatan jasad. Allah, Allah. Pahami oleh kita semua. Allah, 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 Allah. Nah, ketika kita berzikir itu bersama-sama, maka itu menjadi majelis kumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah
Ketika kita melewati majelis seperti itu, kita harus ikut memetik. Artinya kita harus ikut larut di dalamnya. Ya. Nah, sedang ngaji, ikut. Sedang zikir, ikut. Ya, ikut. Perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza marartu biriyadil jannah farta'u. Jika kalian lewat ke taman-taman surga, farta'u, maka kalian harus memetik. Ya, harus apa? Memetik. Ya. Alhamdulillah kita sekarang sedang memetik dari faidah ilmu, dari faidah zikir. Mudah-mudahan hasilnya bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, bisa membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, bisa meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita berterima kasih juga kepada Sahibul Ma'had, ya, kepada Sahibul Ma'had, guru kita di sini, Al Ustaz Zaini, hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa barakallahu wa li ahli baiti. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dan keluarga dan keturunannya, dan Allah memberkahkannya, memberkahkan pesantren ini, memberkahkan semua yang ikut berjuang di pesantren ini, yang ikut hadir di majelisnya di pesantren ini. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada beliau yang sudah berjuang mengadakan majelis ilmu, majelis zikir. Alhamdulillah hingga kita akhirnya kebagian daripada keuntungan ilmu, keuntungan zikir tersebut. Ya, alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan majelis ini menjadi keberkahan khususnya bagi putrinya yang sudah digusar, dan juga putra dari saudarinya, adiknya, yaitu Muhammad Nawawi, dan putrinya Neng Khofifah. Mudah-mudahan keduanya menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, salehah, hamba-hamba Allah yang mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah, menjadi pemimpin-pemimpin ahli ketakwaan, menjadi cahaya-cahaya bagi umat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ya, sekarang karena di sini sudah disebar luaskan juga Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attos yang ada di buku hijau yang disusun dari pesantren Asyifa, maka Buya mengijazahkan kepada semuanya para jamaah beliau, ya, dan sekarang yang hadir di sini dan juga yang mendengarkannya, Buya ijazahkan Ratib Al-Attos, Ratib Al-Haddad, Wirdul Latif, dan yang lainnya yang ada di buku hijau itu, seperti mana Buya menerima dari guru-guru Buya. Ucapkan qabiltu, qabiltu ijazataka, saya terima ijazahnya. Ila arwahi ashabil ijazah. Al-Fatihah. Alaihim warahmatullahi rabbil firli amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Buya, ya, semoga kalimat ini manfaat. Ya, pagi-pagi ini ada acara ziarah massal di Makom Eyang Mahmud pagi-pagi ini, ya, kira-kira jam 7 pagi sampai zuhur.
yang mau ikut agar semuanya menjalankan protokol kesehatan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا